Enggak, tinggal ayat 115. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwati iman, alhamdulillah di subuh kali ini kita bisa meneruskan kajian tafsir Ibnu Katsir. Di hari ini kita masuk ke ayat 115 surah Al-Baqarah. Kalau kita perhatikan ayat ini pendek ya, tapi dalam tafsir ternyata panjang. Namun kalau diringkas setidaknya ada 5 poin penting. Ada 5 poin yang disodorkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang makna ayat ini, walillahil masyriqu wal maghrib. Ini membicarakan tentang an-naskhu, penghapusan, nasikh mansuh ya. Ada 5 poin ya. Dan nanti disodorkan dari Ibnu Jarir. Kemudian nanti kita sandingkan tentang bab nasikh mansuh ya, di dalam Quran atau di dalam sunnah. Baik, kita coba baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Ini ingin menjelaskan tentang timur dan barat itu hanyalah kepunyaan Allah. Walillahil masyriqu wal maghrib. Dan hanya milik Allah lah al-masyriqu timur, wal maghribu dan barat. Jadi timur dan barat semuanya itu milik Allah. Fa aynama, maka kemanapun, tuwallu kalian menghadap, fasamma, maka sama itu hunaka ya, zorob, maka di sanalah wajhullah, wajah Allah. Fasamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, kemanapun kalian berpaling, disitulah wajah Allah. Karena kepunyaan Allah lah timur dan barat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wasi'un, maha luas, alimun, maha mengetahui. Maksud daripada wasi'un, lihat paling akhir ya, paling akhir di kajian ini. Wasi'un alim, qala Ibnu Jarir, wa ya'ni biqaulihi innallaha wasi'un alim. Yang dimaksud dengan wasi'un adalah yasa'u khalqahu kulluhum bil kifayah wal ifdal wal jud. Jadi wasi'un, maha luas itu luas mencakup makhluk Allah kullahum, semuanya, bil kifayah, dengan kecukupan ya, kecukupan rizki bagi hambanya, wal ifdal, dan dilebihkan, wal jud, bahkan kedermawan Allah itu akan diberikan. Makanya Allah wasi'un, maha luas. Wa amma qauluhu alim, maha mengetahui, maka yang dimaksud adalah alimun bi a'malihim,
Allah Maha mengetahui terhadap amal-amal mereka. Fa aina ma tuwallu, itu amalnya. Ma yagibu anhu minha syai'un wala ya'zabu min ilmihi bal huwa bijami'ihi alimun. Jadi apa yang gaib, apa yang tidak terlihat sedikit pun bagi Allah itu alimun, maha mengetahui. Bal bahkan huwa bijami'iha alimun. Allah itu dengan segalanya itu alim, maha mengetahui. Nah, dengan penutupan ayat 115 dengan al-wasi' dan al-alim, itu ingin menerangkan, menjelaskan tentang ayat ini. Nah, baik, kita coba menelusuri ya di awal ayat ini. Ternyata ini tasliyah ya. Tasliyah itu hiburan, penghibur, hiburan bagi Nabi dan para sahabat. Kenapa demikian? Nanti kita lihat dari sirah nabawiyah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ani Allah wa iyyakum bi'ulumi fid dharain amin. Wa hadza wallahu a'lam fihi tasliyatun lirrasul. Ditanwin tasliyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladzina akhraju min dimajhulkan berarti alladzina ukhriju min makkah wa faraqu masjidahum wa musallahum wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi Makkah ila Baitil Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi. Falamma qadima al-Madinata wujiha ila Baitil Maqdis 16 syahran aw 17 syahran thumma sarafahu Allahu ilal ka'bati ba'du. Walihada yaqulullahu ta'ala walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Ini jelas ya. Dipaparkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kata beliau wallahu a'lam, kata beliau ya. Ini sangat hati-hatinya ulama. Wa hadza wallahu a'lam. Ini katanya wallahu a'lam fihi tasliyatun lirrasul wa ashabih. Ini adalah tasliyah, hibur, penghibur. Kalau bahasa Sundanya pangbeberah manah ya, tasliyah itu. Ini adalah hiburan. Jadi maksudnya Nabi dihibur dengan ayat ini. Walillahil masyriqu wal maghrib fa ayyama tuwallu fa thamma wajhullah. Nah, ini adalah diberikan hiburan bagi Nabi dan juga bagi sahabat ya, sahabat-sahabat Nabi. Yang mana sahabatnya? Alladzi ukhriju min Makkah, yang mereka itu diusir. Mereka diusir dari Makkah, berarti ini hijrah ya. Mereka diusir dari Makkah, bahkan mereka berpisah dengan masjidnya, Masjid Al-Haram ya, di Makkah. Dan bahwasanya Rasulullah beliau sholat di Makkah menghadap Baitul Maqdis. Wal Ka'batu baina yadayhi, sedangkan Ka'bah justru di hadapannya. Jadi kalau ini Ka'bah, harusnya kan menghadap ke Ka'bah sholat itu di Makkah ya. Ini justru diperintahkan saat itu ketika sholat itu bukan menghadap ke Baitullah, tapi ke Baitul Maqdis. Berbeda arah kalau lihat peta ya. Ini Makkah, Nabi ke sini harusnya ke sini, kalau kita kan ke barat. Nabi sholat harusnya ke Ka'bah, tapi ternyata ke sini Baitul Maqdis, jadi menghadapnya ke sana. Nah, ini memang dulu ya, dulu seperti itu. Nah, falamma qadimal Madinata, maka ketika Nabi sampai di kota Al-Madinah Munawwarah,
maka dihadapkanlah ya ke Baitul Maqdis itu selama 16 bulan. 1 tahun 4 bulan atau 17 bulan di sini ya. Antara 16 bulan atau 17 bulan. 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan. Itu lama ya. Nanti di juz 2 kan itu akan dikuatkan lagi. Nah, kemudian Allah memalingkan beliau menghadap Ka'bah setelah itu. Jadi selama di Makkah itu tetap menghadap ke Baitul Maqdis, padahal Makkah atau Ka'bah ada di depannya. Padahal ya. Jadi sholatnya kudu nama ke dia ke Ka'bah, tapi karena saat itu syariatnya harus ke Baitul Maqdis, dan itu ternyata kalau melihat ini 16 bulan lah paling sedikitnya ya, atau 17 bulan terus menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Sehingga di ayat juz 2 itu kan qad nara taqalluba wajhika fis sama gitu. Sungguh kami melihat wajahmu terus menengadahkan ke langit. Maksudnya berdoa agar ada perubahan kiblat. Kan disebut ini ya. Nasikh itu di sini maksudnya. Penghapusan. Karena memang dalam syariat itu ada. Kalau akidah tidak ada istilah nasikh. Tapi kalau dalam syariat ada arah kiblat gitu kan ya. Kemudian sholat pun ada perubahan itu. Kemudian saum juga. Saum kan awalnya sebelum turun kutiba alaikumusiyam, kita jelaskan dulu di Ramadan itu kan ada sebelum turun kutiba alaikumusiyam di bulan Ramadan itu kan ada kewajiban sholat yang sering disebutkan kewajiban saum, di mana ada saum 13, 14, 15 setiap bulannya. Itu kan ayyamul bid, itu wajib dulunya. Itu kan ada perubahan. 3 perubahan kita jelaskan pernahnya di hadis Mu'ad bin Jabal yang panjang itu. 3 perubahan sholat juga 3 perubahan saum. Nah itu artinya nasikh yang itu. An-naskhu ya, an-naskhu. Nah di sini kemudian Allah memalingkan Nabi untuk menghadap ke Ka'bah ba'du setelah itu, setelah selama-lama gitu ya. Nah, lamanya luar biasa, 16 bulan Nabi terus-terusan. Ini ibrah. Kalau memohon kepada Allah itu memang harus sabar, jangan isti'jal. Mohonkanlah kepada Allah, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, terus saja. Karena doa itu bukan istilahnya diijabah, tapi doa itu adalah bagian daripada ibadah. Doa itu adalah bagian ibadah. Diijabah tidaknya ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah, bahkan bukan ibadah saja, mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Sumsum dalam badan kita kan sangat peran penting, bisa menegakkan kehidupan kita. Nah, doa itu adalah muh ya, itu sumsumnya ibadah. Makanya bukan artinya diijabah tidaknya. Seperti Nabi terbayang 16 tahun, 16 bulan, 17 bulan beliau menenggadahkan wajahnya ke langit, berdoa itu maksudnya, berdoa kepada Allah. Nah ini kata beliau ya, kata Ibnu Katsir, wallahu a'lam, ayat yang ini adalah tasliyah, hiburan bagi Nabi, hiburan bagi para sahabat, di mana mereka diusir dari Mekah, pisah dengan Masjidil Haram di Makkah, dan nanti setelah hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, maka setelah 16 bulan kemudian maka berubahlah arah kiblat. Berubah arah kiblat. Ini wallahu alam kata beliau. Nah di bawah ya, ini memang panjang, tapi kalau diperhatikan hanya 5 poin saja. Perbedaan pendapat. Di sini nanti Imam Ibnu Katsir menyodorkan pendapat Ibnu Abbas dalam kitabnya, dalam kitab milik Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, kitab An-Nasih wal Mansuh. Nanti kedua Ibnu Jarir ya. Kemudian nanti ketiga Ibnu Jarir juga menyodorkan perbedaan pendapat tentang yang barusan. Keempat di Ibnu Jarir atau Bari juga.
Kemudian nanti ada beberapa hal ya, memang kalau dilihat memang ini perbedaan di situ saja. Baik, kita coba ya. Kita coba yang pertama dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya An-Nasikh wal Mansukh. Qala Abu Ubaidul Qasim bin Ubaid. Qala Abu Ubaidin Al-Qasim bin Salamin fi kitabi An-Nasikh wal Mansukh. Nah, beri tanda nih, nama kitabnya An-Nasikh wal Mansukh, yang menghapus dan yang dihapus. Nanti kita bahas. Ini adanya di kajian Ulumul Quran kalau yang begini ya, bukan di tafsirnya, di Ulumul Quran atau Usulut Tafsir. Akhbarana Hajjaj bin Muhammadin akhbarana bin Juraijin wa Uthman bin Ata'in an Ata'in an Ibni Abbasin qala. Nah, jadi kitab Abu Ubaid itu memang ada sanadnya ya di sini. Banyak kitab yang beliau tulis, di antara yang ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Awwalu ma nasakha minal Qur'ani fima dzakara lana wallahu a'lam sya'nul qiblati. Nah, jadi kata Ibnu Abbas ya, kata Ibnu Abbas di kitab ini. Nanti sedikit kita melebar dari sini ya. Kata Ibnu Abbas, yang pertama kali yang dihapus di Al-Qur'an berdasarkan apa yang sampai kepada kami, wallahu a'lam, kata beliau, adalah urusan kiblat. Tadi kan urusan kiblat yang tadi ya, 16 bulan terus-terusan. Nah, ternyata diarahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Ka'bah. Jadi maksudnya itu. Jadi di sini ingin menyodorkan ini kitab yang terbaik ya, Nasikh Mansukh karya Abu Ubaid. Memang banyak ya, kita nanti sebutkan. Teruskan dulu. Qala Allah Ta'ala walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla nahwa baitil maqdisi. Lalu Rasulullah menghadap lalu beliau sholat menghadap Baitul Maqdis ya. Terus wa tarakal baital atiq, dan beliau meninggalkan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu apa? Baitullah, yaitu Ka'bah. Jadi menghadapnya ke Baitul Maqdis karena belum ada ayat turun tentang kiblatnya ke Baitul Atiq atau Baitullah. Tsumma sarafahu Allahu ila baitihi al-atiqi. Kan akhirnya ke sana, ke Baitullah, ke Ka'bah. Wa nasakhoha. Nah, nasakhoha, maka itu dihapus syariat yang awal. Jadi syariat awal dihapus, itu yang dimaksud dengan nasikh. Jadi yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis dihapus. Mansukh. Siapa yang menghapusnya? Nah, ayat yang itu. Yaitu nasikhnya itu adalah walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Faqala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini nanti kita bahas ya. Ini kita akan bahas di juz berikutnya. Belum sampai yang ini, tapi intinya ini ingin menjelaskan bahwa inilah syariat nasikh. Maka ulama-ulama ya menjelaskan mereka itu ada istilah an-naskhu fil Qur'anil Karim. Penghapusan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Manusia saat itu di zaman jahiliyah, saat itu mereka menyembah patung-patung berhala, baik dari batu atau dari kayu. Nanti akan turunlah ayat untuk menegaskan akidah yang sahihah. Dan akidah yang sahihah itu tidak akan berubah,
tidak akan pernah digantikan. Kenapa? Karena ini dasarnya, asas, usul bahwa dakwah para rasul memang begitu. Namun dalam perjalanannya nanti para nabi, para rasul, wabil khusus nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada syariat-syariat muamalah, ada syariat-syariat ibadah gitu. Kalau yang tadi akidah, syariat-syariat ibadah, ibadah sholat, ibadah saum, ibadah yang lainnya. Dan itu diperlukan at-tadarruj, diperlukan bertahapnya hukum-hukum syariat agama itu. Karena di situ ada tadarruj, maka hukum-hukum itu turun memang berbeda-beda antara keadaan ini, waktu ini dengan yang lainnya. Sehingga nanti manusia itu akan mengamalkan hukum-hukum syariat itu sesuai dengan keadaan saat itu. Dan keadaan saat itu A, nanti akan ada perubahan jadi B. Inilah yang dimaksud dengan an-naskhu. Contoh real lah, yang ini kan, contoh real yang ini. Nabi itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Tetapi nanti kenapa sampai ada perubahan itu? Kenapa Nabi sampai mengendahkan tangan? Karena di saat itu orang-orang Yahudi Madinah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Muhammad juga menyembah Allah itu, sholatnya itu menghadap ke masjid kita. Kata mereka ya, Masjid Baitul Maqdis. Nah, Nabi tidak setuju gitu. Sehingga Nabi ingin ke sana, ke Baitullah, ke Ka'bah gitu, ketika hijrahnya itu beliau. Tapi kan belum ada turun ayat. Nah, itu terus 16 bulan. Terbayang oleh kita 16 bulan terus. Nah, ketika turun yang tadi apa? Wa min haitsu kharaja fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Jadi jelas Masjidil Haram. Nah, sejak saat itulah itu menjadi nasih, menghapus. Menghapus yang mana? Yang itu, yang Baitul Maqdis kiblatnya. Itu namanya mansuh. Maka para ulama ya, kita bahas ini ya, bahas tentang nasih mansuh. Para ulama memang mereka mempunyai peranan penting untuk mendaras, untuk mempelajari jenis ini di dalam Al-Quran. Sehingga banyak ulama-ulama yang beliau membuat karya tersendiri tentang ilmu ini. Saya bacakan di sini. Nama kitabnya An-Nasikh wal Mansukh, karya Qatadah bin Di'amah As-Sudusi. Imam Qatadah, masih ingat? Sering kita bahas ya. Qala Qatadah, qala itu Qatadah. Nah, Qatadah beliau wafat tahun 117 Hijriah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Nah, itu kan membuat satu kitab bahasan tentang nasikh mansuh. Imam Qatadah. Yang kedua An-Nasikh wal Mansuh juga. Namanya sama ya, nasikh mansuh, karena banyak tuh. Ibnu Syihab Az-Zuhri, sering dikenal Imam Az-Zuhri, wafat tahun 124 Hijriah. Itu ada kitabnya, dicetak ya. Jadi nasikh mansuh karya Qatadah, Az-Zuhri. Ketiga yang ini nasikh mansuh fil Qur'anil Aziz, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam Al-Harawi, wafat tahun 224 Hijriah. Nah, kan jauh ya, 224 Hijriah yang ini. Tulis di sininya wafat 224 Hijriah. Abul Qasim yang tadi ya, Abul Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Dan ini yang terbaik di antara para peneliti. Tentunya semuanya baik, insya Allah baik semuanya. Tapi di antara nasikh mansuh yang menjadi sorotan utama itu memang karya Abu Ubaid. Abu Ubaid tahun 224 Hijriah. Ini ulama-ulama dulu ya, ulama-ulama. Apalagi yang tadi Qatadah, kemudian Az-Zuhri. Yang keempat sama An-Nasikh wal Mansuh fil Qur'anil Karim, karya Muhammad bin Ahmad bin Hazm Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ibnu Hazm pun sama membuat kitab An-Nasikh wal Mansuh, wafat beliau tahun 320 Hijriah. Kan semakin maju ke sini ya.
Ini bagus kitab-kitab nasih mansuh bagi para pengkaji. Milikilah kitab-kitab yang ini. Biar nanti akan semakin meluas tentang bab nasih mansuh. Keberapa itu? Keempat ya. Kelima, nasih mansuhnya karya Abu Ja'far An-Nahas, Syekh An-Nahas. An-Nahas wafat tahun 338. Maju kan ke sini, 338 Hijriah. Keenam, nasih mansuh juga karya Hibatullah bin Salamah bin Nasr Al-Muqri. Beliau wafat tahun 410 Hijriah. Maju lagi ke sini. Yang ketujuh, nasih mansuh karya Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi, wafat tahun 429. Tinggal nanti dicek di Google ya, kalau ingin tahu mana PDF-nya. Ini ada semuanya. Yang kedelapan, nasih mansuhnya karya Abu Bakar Ibnul Arabi, sering disebut Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Beliau wafat tahun 543 Hijriah. Di sini disebutkan ada 10, tapi banyak. Kesembilan, Nawasihul Quran. Nah, ini terkenal juga ya, Nawasihul Quran karya Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi yang punya karya yang sangat produktif ya, Ibnul Jauzi. Bukan Ibnul Qayyim, bukan. Ibnul Jauzi beda lagi. Ini dulu baru nanti Ibnul Qayyim. Ibnul Jauzi wafat tahun 597 Hijriah. Dan beliau itu produktif. Yang karya Soidul Khotir yang sering kita jelaskan bagaimana tentang poin-poin penting dalam kehidupan. Dan yang 10, nah ini ulama kontemporer, An-Nasih fil Quranil Karim, Dr. Mustafa Zaid, itu ada 2 jilid. Nah, karya-karya tentang nasih wal mansuh itu banyak sekali. Ini yang masyhur yang 10. Kata beliau, lihat penulis kitab ini, wa afdalu min kutubi dzalika minal mutaqaddimin Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang tadi, makanya Ibnu Katsir tidak aneh memasukkan ini gitu. Memasukkan kitab karya Abu Ubaid tentang nasih mansuh ke dalam tafsirnya. Jadi kan tugas kita berarti harus punya kitab yang ini tentang nasih mansuh dalam Quran. Karena kata beliau ini Fahad Ar-Rumi yang ini, Al-Ustadz Dr. Fahad bin Abdurrahman Ar-Rumi. Beliau produktif juga seputar ulumul Quran. Nah, beliau menjelaskan yang afdol di antara kitab-kitab yang tadi di antara ulama mutaqaddimin adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang punya kitab Al-Amwal itu ya. Al-Amwal. Kemudian dari mutaakhirin siapa? Yang barusan Dr. Mustafa Zaid. Nanti bisa dilihat. Dan itu bisa juga oleh Dr. Abdullah bin Amin Ashinkiti yang punya kitab tafsir Adwaul Bayan itu ya. Di situ juga ada dibahas tentang itu. Nah, hadirin ikhwatul iman, ini nasih mansuh. Di sini panjang ya, panjang lebar dibahas dari segi apa makna secara bahasa nasih, secara istilah, syaratnya, ini bahasan khusus ya. Kemudian mazhab manusia tentang bab tentang nasih mansuh. Ada Yahudi mengingkari nasih. Ada mazhab Rafidah, ada madhab Abu Muslim Al-Asfahani karena beliau yang awal mula membahas tentang ini. Kemudian madhab jumhur ulama muslimin yang nomor 4 ini. Kata beliau, ala jawazin naskhi aqlan wa wuquhu syar'an lin nususi syar'iyyatil katsirah ad-dalah ala dzalik. Jadi madhab jumhur ulama itu boleh itu. Ada nasih secara akal dan itu terjadi dalam syariat Islam. Ada terjadi dalam syariat Islam. Kalau Rafidah itu menetapkan nasih mansuh itu kelewatan gitu. Jadi kebablasan. Sedangkan Yahudi kan menolak. Kalau yang lain-lainnya, termasuk tadi jumhur ulama Islam itu ada memang nasih secara akal dan juga terjadi dalam syariat. Karena ada yang menolak di syariat itu tidak ada, justru ada. Ada termasuk yang barusan arah kiblat kan berubah. Nanti perubahannya hanya istilah, ini bukan nasih.
Bukan nasi, ada yang begitu. Tetapi yang terjadi memang ada. Bahkan kalau diteruskan nanti yang terjadi nasih mansuh itu ada yang jelas, ada yang tidak gitu. Dan dalam masalah akidah itu tidak ada ya, tidak ada istilah nasih mansuh dalam akidah. Dalam syariat itu ada. Dan kemudian bagaimana cara mengetahui ini nasih mansuh, diberikan tutornya, tahapannya. Kemudian pembagian an-naskhu. Di sini penting juga. Naskhul Quran bil Quran, menghapus Quran dengan Al-Quran. Maksudnya ayat dengan ayat. Ayat ini terhapus dengan ayat itu. Ini kita dibahas jadi 3 lagi nih. 3 turunan naskhul Quran bil Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, naskhul Quran bis sunnah. Ini nanti untuk kajian khusus ya. Karena harus khusus 1 jam 2 jam yang begini. Yang kedua, menasah Quran dengan sunnah. Dinasah, dihapus. Ayat Quran ini dihapus dengan sunnah. Apakah mungkin Quran qat'i, hadis donni? Jadi yang zonni menghapus, yang qat'i mungkin? Mungkin. Contohnya tentang bab wasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat. Itu kan di dalam surah apa di sini? Surah Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Khairan di sini adalah harta, peninggalan. Al wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ada wasiat untuk kedua orang tua dan juga kepada karib kerabat. Nah, yang ini mansuh. Ini terhapus oleh apa? Oleh hadis Nabi. Oleh hadis Nabi, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Nanti diteruskan, la wasiyata li warisin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kalau di Al-Baqarah 180 justru ada al-wasiyah lil walidaini wal aqrabin. Berarti ayat yang ini dihapus. Kalau hanya selintas meyakini hanya Quran saja, berarti ada wasiat untuk orang tua. Wasiat harta kan tidak ada ya dalam ilmu faraid. Itu yang sunnah yang ahad yang itu. Nanti ada yang sunnah mutawatirah, nanti dibahas. Jadi menasul Quran dengan sunnah yang mutawatirah. Atau dibalik, menghapus sunnah dengan Al-Quran. Menghapus sunnah dengan Al-Quran. Kemudian menghapus sunnah dengan sunnah, ini panjang. Itu diantara bagian itu. Nah nanti yang fokus berarti bab Al-Quran ya. Naskhul Quran bil Quran. Menghapus Quran dengan Al-Quran. Di sini ada 3 poin penting. Jadi menghapus ayat dengan ayat. Nah, karena kita fokus Quran, jadi ke sini yang difokuskannya. Jadi menghapus Al-Quran dengan Quran, naskhul Quran bil Quran. Yang pertama, naskhut tilawah wal hukmi ma'an. Naskhut tilawati wal hukmi ma'an. Jadi menghapus bacaan dan juga menghapus hukum secara bersamaan. Jadi bacaannya sudah tidak ada, hukum pun sudah diangkat. Ada yang begitu, ada. Kenapa? Karena memang Aisyah pernah menjelaskan. Turun dalam ayat Quran itu adalah tentang bab rodoah, tentang menyusui. Tentang menyusui. Kalau 10 kali bayi ini menyusui kepada seseorang, maka itu jadi haram. Haram dalam artian haram saudara sesusu. Jadi bayi ini menyusui sampai 10 kali. Nah, ketika itu haram. Quran turun. Summa nusikhna bi khamsi ma'lumatin. Kemudian tidak 10 tapi jadi 5 kali. 5 kali sedotan bayi ini terhadap ASI seorang ibu, maka itu menjadi saudara sesusu. Awalnya 10 dihapus jadi 5 kali. Nah itu fatufiya Rasulullah wa hiya fi ma yaqra'u minal Qur'an. Jadi artinya memang ada. Jadi ayat ini ada,
hukum ada tapi dua-duanya dihapus. Ya. Nashut tilawah wal hukmi ma'an. Jadi bersama, tilawahnya dihapus, hukumnya pun dihapus. Contohnya yang ini diantaranya. Kemudian yang kedua, naskhul hukmi, hukumnya dinasah. Wa baqaut tilawah, tapi tilawahnya masih ada. Tilawahnya masih ada. Kita baca masih ada dalam Quran. Kalau yang tadi tidak ada ya, sudah tidak ada. Kalau yang nomor 2 itu hanya hukum saja dihapus. Nashul hukmi wa baqaut tilawah, tapi tilawahnya baqo, tetap masih ada. Di sini dijelaskan diantaranya adalah surah Al-Mujadalah ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Jadi hati-hati membahas ini. Pernah kita dengar ada ustadz, ulama yang menjelaskan tentang ini. Kalau menghadap Rasulullah harus bersodakoh. Menghadap Rasulullah bersodakoh dulu, ingin minta ilmu, fatwa, ingin minta nasihat, harus bersodakoh dulu. Memang iya, betul. Tapi kalau tidak belajar nashu nasimansu, maka dia akan menganggap ini saja ahli Quran memang. Tetapi kan salah kaprah. Karena ini adalah hukumnya sudah dihapus, dianulir, gitu, diamandemen. Diamandemen hukum yang ini bahwa kalau mau ke Rasulullah harus bersedekah. Iya betul, dulu seperti itu. Nah, ini dibawa ke arah sekarang. Kalau nanti ke ustadz, ke kiai, ke ajengan harus sedekah dulu, tak menggunakan dalil yang ini. Ini kan salah. Kenapa? Ini bagian daripada nashul hukmi wa baqaut tilawah. Tilawahnya ada tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ya kan bahasanya begitu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermunajat kepada Rasul atau memohon kepada Rasul, berdua ingin mendapatkan nasihat dan sebagainya, maka qaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Maka hantarkanlah sedekah kepada Rasul. Nah, kalau tidak tahu nasih mansuh, ini kan akan dijadikan sebagai dalil. Padahal ini ada nashu. Tilawahnya ada, hukumnya diangkat. Nah, nanti sekali lagi kalau ada rizki gunakan yang tadi ya, banyak ada 10 tapi ambil saja yang satu dulu, Abu Ubaid ya, Abu Ubaid an-nasih wal mansuh. Dan lain sebagainya tuh dijelaskan. Kemudian yang terakhir nashul hukmi wa baqaut tilawah. Dibalik ya. Kalau nomor 2 nashul hukmi wa baqaut tilawah. Yang ketiga nashut tilawah wa baqaul hukmi. Balik saja begitu. Jadi kalau yang nomor 2 hukum dihapus tapi bacaan ada. Kalau yang nomor 3 tilawah dihapus tapi hukum masih ada. Tilawahnya dihapus tapi hukum masih ada. Jadi hadirin waktu iman, memang yang begini-begini penting untuk kita pelajari. Ini hanya memancing saja ya, memicu saja agar nanti di antara kita sekalian terus belajar dan belajar lagi. Karena naskhu itu memang penting untuk kita pelajari. An-nasikh wal mansukh. Baik, itu dulu ya hadirin waktu iman. Jadi lihat kembali ke yang ini, dalam tafsir ini bahwa Ibnu Abbas menjelaskan dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ini adalah awal pertama kali nasikh dalam Al-Quran, yaitu perkara kiblat. Di bawah juga sama Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Di bawah juga sama dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Itu pendapat pertama. Nah, nanti kita akan bacakan ya di poin berikutnya. Ini dilewat yang ini. Paling di bawahnya ada. Perhatikan waqala Ibnu Jaririn. Nah, ini kita akan bahas yang ini. Waqala Ibnu Jaririn waqala akharuna bal anzalallahu hadhil ayata
qabla an yufradat tawajjuhu ilal Ka'bah. Ini beda pendapat dengan yang di atas. Kita bahas ini untuk pertemuan Sabtu depan ya. Jadi kesimpulannya, pendapat pertama ini adalah ketika Nabi hijrah ke Al-Madinah. Ada ayat yang ini. Tapi nanti ada pendapat yang lain dari Ibnu Jarir bahwa ada ulama mengatakan ini justru sebelum diwajibkannya menghadap ke Ka'bah sebelum ini. Nanti yang ketiga ada, keempat ada. Nanti beri tanda ya, baca dulu di rumah, beri tanda, kita akan baca secara lengkap insya Allah. Baik, demikian yang dapat kita bahas pertemuan perdana di bulan Syawal hari ini. Insya Allah kita akan teruskan satu pertemuan ya untuk Sabtu depan. Cukup satu pertemuan karena ini ada poin penting saja yang harus dibahas. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan dan juga ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa mengamalkan ilmu Al-Qur'an ini karena ini bagian daripada hudal linnas, bahkan hudal lil muttaqin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.